Renungan pada hari ini diambil dari kitab Galatia. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berbeda dengan binatang, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Tuhan yang menciptakan manusia memberikan tubuh dan jiwa kepada manusia. Tubuh jasmani merupakan bagian dari manusia yang terlihat mata dan memiliki bentuk fisik. Jiwa merupakan bagian dari manusia yang tidak terlihat mata tetapi menjadi penggerak bagi tubuh. Di dalam jiwanya manusia berpikir dan berkehendak. Tanpa jiwa manusia tidak bisa hidup. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, jiwa yang sebelumnya adalah penggerak dari kehidupan manusia menjadi mati. Tubuh jasmani manusia menjadi lebih dominan. Tubuh manusia yang terdiri dari daging menjadi motor utama dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia. Dosa yang menguasai tubuh manusia menjadi penggerak kehidupan manusia. Hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa yang penuh dengan kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan, kebahagiaan adalah sesuatu yang didambakan dan dicari semua orang. Tetapi karena tidak mengetahui dengan pasti wujud kebahagiaan yang didambakan, akhirnya orang menentukan sendiri kriteria dan ukuran kebahagiaan dan mencari sendiri di tempat yang ditentukannya sendiri dengan cara yang dianggap benar menurut dirinya sendiri. Akhirnya manusia yang dikuasai dosa mendeskripsikan kebahagiaan sebagai kenikmatan jasmani. Manusia mengidentifikasi kebahagiaan sebagai kenyamanan tubuh jasmani. Setiap perbuatan selalu dimulai dari keinginan. Keinginan di dalam diri seseorang akan menghasilkan perbuatan. Apa yang dipandang baik akan menghasilkan keinginan yang kemudian akan dibuai di dalam tindakan. Keinginan daging adalah dorongan yang timbul akibat dosa untuk memberikan kenikmatan jasmani secara berlebihan. Berbagai hal yang memberikan kenikmatan jasmani dipandang baik untuk dipenuhi dalam porsi besar secara berkelanjutan. Semakin besar kenikmatan jasmani bisa diperoleh, dipandang semakin baik. Keinginan untuk memberikan kenikmatan jasmani itu lalu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Perbuatan daging adalah tindakan yang diinspirasi dan digerakkan oleh keinginan untuk memberikan kenikmatan jasmani secara berlebihan dan berkelanjutan. Karena setiap tindakan yang memberikan kenikmatan jasmani akan selalu memancing kenikmatan jasmani lainnya, maka tindakan untuk mencari kenikmatan lainnya dilakukan. Karena setiap tindakan yang memberikan kenikmatan jasmani akan selalu mendorong memperoleh kenikmatan yang lebih besar, maka tindakan untuk mencari kenikmatan yang lebih besar akan selalu dicari. Akibatnya orang akan selalu bergerak dan berpindah dari satu kenikmatan jasmani ke kenikmatan jasmani berikutnya. Tuhan tidak melarang manusia menikmati kesenangan jasmani. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu diberikannya kepada manusia untuk dinikmati. Tetapi ketika pencarian kesenangan jasmani menjadi hal terpenting di dalam hidup, orang telah menjadikannya sebagai Allah. Ketika pencarian kesenangan jasmani menjadi tujuan hidup, orang tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Pengejaran kesenangan jasmani secara berlebihan akan membuat orang berseteru dengan Allah. Karena orang yang menempatkan pencarian dan pengejaran kenikmatan jasmani berlebih sebagai hal terpenting di dalam hidup tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, mengenali berbagai hasrat kedagingan perlu dilakukan. Dari berbagai perbuatan yang menempatkan kenikmatan jasmani sebagai tujuan berkelanjutan dapat dikategorikan menjadi 7 jalur dosa mematikan. Kecongkakan, iri hati, kemurkaan, kemalasan, kerakusan, keserakahan, hawa nafsu. 7 jalur dosa mematikan itu seringkali disebut sebagai 7 dosa maut. Ketujuh dosa ini disebut maut karena terdiri dari 7 hasrat batin yang menjadi pintu bagi maut untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Walaupun semua dosa akan memisahkan manusia dari Allah.
dosa apapun akan menyebabkan kematian. 7 dosa itu jarang langsung membunuh manusia, tetapi dosa-dosa itu menceraikan manusia dari sumber kehidupan, padahal hidup manusia sangat bergantung kepada Allah. 7 dosa maut disebut sebagai 7 sifat jahat utama. Disebut sebagai sifat jahat karena bukan merupakan dosa dalam bentuk perbuatan jahat jasmania, seperti membunuh, mencuri, maupun berzina. Disebut sifat jahat karena lebih dekat dengan natur berdosa atau dorongan jahat di dalam diri yang mendorong dan menarik manusia untuk melawan hukum Allah. Dari berbagai perbuatan yang menempatkan kenikmatan jasmani sebagai tujuan berkelanjutan, dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok perbuatan, dosa hewani dan dosa satanis. Dosa hewani adalah dosa yang didorong oleh hawa nafsu rendahan, seperti kerakusan, nafsu birahi, atau kemurkaan. Sedangkan dosa satanis dianggap lebih mirip dengan sifat iblis yang membuatnya terus melakukan kejahatan, kesombongan, dan iri hati. Dosa satanis merupakan pembangkangan yang lebih serius terhadap Allah. Hakikat dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain, dan semuanya itu akan mendorong manusia untuk menginginkan, mengejar, dan memperebutkan sesuatu yang bukan membawa kepada kehidupan, tetapi justru kehancuran. Mengenali ketujuh dosa utama yang seringkali dianggap bukan dosa karena belum diwujudkan di dalam perbuatan jahat, ini juga penting karena sifatnya yang tak mudah diatasi. Dosa-dosa ini bersifat kronis dan berakar kuat di dalam hati manusia sedemikian rupa hingga kerap menganggapnya manusiawi. Dengan mengenali berbagai hasrat berdosa yang merasuki jiwa manusia dalam kesenyapan, orang percaya akan belajar mendeteksi tanda awal ketika hasrat berdosa itu mulai mengintip di pintu hati, sehingga mencegahnya untuk tidak bertumbuh kembang di dalam hati. Dengan mengenali tandanya sejak dini, dapat dicegah supaya tidak dibuai di dalam perbuatan daging yang mematikan.